Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Wa yu'ti lima jara alaihi al-amalu fil Madinah ahammiyatan kubra wa la siyama amal al-a'immati wa fi muqaddamatihim al-umaran. Waqad yaruddul haditha li'annahu lam yajri alaihi amalun waqad naza'ahu fi dhalika fuqahaul amsar. Dan termasuk peran Imam Malik, kita masih membahas tentang Imam Mujtahid yang terkenal yaitu Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i. Beliau juga memberikan lima jaro alaihil amalu fil Madinah terhadap sesuatu yang berlaku berupa amalan yang ada di kota Madinah, ahamiyatan kubra, perhatian yang besar, wala siyama amalil al-immah, dan lebih-lebih amal atau kegiatan atau amalan-amalan para imam, wa fi muqaddamatihim al-umarani, dan terutama al-umaran. Wa qad yaruddul haditha, dan terkadang beliau menolak hadis, li'annahu lam yajri alaihi amalun, karena sungguhnya tidak berlaku atas hadis tersebut apa amalun, satu amalan. Waqad naza'ahu fi dzalika fuqahaul amsar, dan benar-benar telah menentang akan Imam Malik fi dzalika, dalam penolakan hadis itu, fuqahaul amsar, ahli-ahli fikih di penjuru kota. Waqad qadimna laka risalatul Laits bin Sa'ad ilaihi, dan sungguh kami telah kami telah mengajukan kepada engkau wahai pembaca kita semua risalatul Laits bin Sa'ad, suratnya Al-Laits bin Sa'ad ilaihi, kepada Imam Malik fi dzalika, dalamnya waradda Syafi'i, dan juga penolakan Imam Syafi'i atau balasan Imam Syafi'i hadal maudu'a katsiran fil ummi, akan tema ini katsiran, dalam banyak atau ungkapan dalam banyak fil ummi, pembahasan fil ummi dalam kitab al-um. Wa kadzalika Abu Yusuf sahibu Abi Hanifah rahimahullah, dan demikian juga Abu Yusuf yaitu muridnya Imam Abu Hanifah rahimahullah. Semoga Allah merahmati semuanya. Sudah menjadi kebiasaan para imam, ulama-ulama seperti Imam Malik, Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Syafi'i, ini sudah menjadi kebiasaan. Beliau-beliau ini punya satu pendapat, dan pendapatnya ini kemudian tidak disetujui oleh beberapa orang. Biasalah pro dan kontra. Yang pro ya ada, yang kontra ada. Demikian juga Imam Malik. Imam Malik ini terkadang menolak hadis kalau hadis itu secara matan atau isinya ini tidak ada hubungannya dengan amalu ahli Madinah atau dengan amalan, dengan ibadah-ibadah penduduk Madinah. Karena Imam Malik ini sangat memperhatikan amalu ahli Madinah, yaitu amalan-amalan penduduk Madinah. Kenapa yang dijadikan titik perhatian Imam Malik adalah kota Madinah? Karena Madinah adalah Madinatul Rasul, karena Madinah adalah kotanya Rasulullah. Dan Imam Malik juga diam di Madinah juga. Pada masa beliau itu masih banyak atba'ut tabi'in, masih banyak muridnya tabi'in di Madinah. Dan inilah yang beliau jaga. Meskipun tidak ada dalam hadis Rasulullah amalan-amalan itu, tapi toh dilakukan oleh penduduk Madinah, yang penduduk Madinah itu adalah muridnya tabi'in, Imam Malik masih mau menerimanya. Dibanding ada hadisnya tapi ternyata nggak dilakukan oleh penduduk Madinah. Ini pendapat yang seperti ini atau sikap yang seperti ini ditolak juga oleh beberapa ulama yang kontra terhadap Imam Malik. Biasa seperti ini. Ada yang ngirim surat, yaitu Al-Laits bin Sa'ad. Kemudian Imam Syafi'i juga dulu pernah. Akhirnya Imam Syafi'i bikin kitab Al-Um juga. Kemudian juga yang terjadi pada muridnya Imam Abu Hanifah, yaitu Abu Yusuf bin Ishaq Al-Ansari. Ini juga banyak yang kontra, kemudian menulis kitab. Tsumma ya'tamidu 'alal qiyas idza lam yakun nassu kitabin aw sunnatin. Selain berpegang kepada Al-Quran, kemudian kepada hadis, meskipun Imam Malik terkadang juga menolak hadis kalau nggak ada amalan penduduk Madinah, beliau juga ya'tamidu, kemudian berpedoman alal qiyas, atas qiyas idza lam yakun nassu kitabin aw sunnatin, ketika tidak ada nas kitab dan hadis. Waqad nusiba ilaihil amalu bil masalihil mursalah, dan dinisbatkanlah padanya satu
satu perbuatan amal atau satu metode bil masolihil mursalah dengan sebutan masolih al mursalah kama nusiba ilal Hanafiyah sebagaimana disebutkan kepada ulama Hanafiyah al qaulu satu pendapat bil istihsan dengan istihsan. Waqad tusamma hadhil masolih bil istislah, dan terkadang ini dinamakan masolih mursalah dengan istislah. Dalam pembahasan lalu dalam pelajaran tarikh tasyri ini ada sumber hukum yang paling utama. Apa yang pertama, Pak? Al-Quran. Kemudian yang kedua hadis. Kemudian yang ketiga ijma. Ijma itu kesepakatan para sahabat, ulama-ulamanya sahabat, ijmanya sahabat, disetujui oleh para sahabat. Kemudian setelah ijma itu ada nama qiyas. Qiyas ini menentukan satu hukum yang tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis, tidak ada dalam ijma. Hukumnya apa? Apa hukumnya haram? Apakah hukumnya mubah, wajib, atau sunnah? Nggak ada. Dicari di Al-Quran nggak ada, di hadis nggak ada, di ijma'nya para sahabat atau ulama sebelum-sebelumnya nggak ada juga. Nah maka diberlakukan qiyas. Imam Malik juga berpegang pada ini. Kalau tidak ditemukan pada sumber hukum yang sebelumnya, Al-Quran nggak ada, hadis nggak ada, ijma juga nggak ada, maka Imam Malik juga berpegang pada qiyas. Qiyas kemarin yang pernah kita bahas, qiyas itu ada yang namanya asal, ada yang namanya aslun atau asalnya. Asal itu objek yang dijadikan sebagai satu pedoman atau satu patokan, asal namanya. Kemudian ada hukmul asal, hukum asal, hukum si objek. Hukum asalnya apa? Asalnya khamar, minuman keras, khamar. Hukum asalnya haram. Nah kemudian baru ada setelah ada asal, ada far'a itu objek yang sedang dicari cabangnya, yang belum ada di Al-Quran, belum ada hukumnya, hadis nggak ada, ijma nggak ada. Kemudian ada far'. Nah kemudian ditemukan hukmul far', hukum cabang atau hukum objek yang sedang kita cari. Nah ini bisa disamakan, bisa dikias kalau ada ilat. Jadi ada 5 rukun kias. Ada al-aslu, ada hukmul asli, ada ilat. Nah kemudian ada al-far'u, ada hukmul far'i. Contoh kemarin sabu. Sabu beneran, bukan sarapan bubur. Sarapan bubur halal. Ini nggak ada di Al-Quran sabu, nggak ada juga di hadis, ijma juga belum ada waktu itu. Nah, gimana hukum sabu? Hukum sabu itu hukum sabu itu lihat dikiaskan dengan hukum khamar. Khamar itu asalnya. Kemudian hukmul asli apa? Haram. Ilatnya khamar kenapa haram? Karena memabukkan. Maka far'nya, cabang yang sedang kita cari, objek kita cari adalah sabu. Maka hukumnya lihat hukum sabu. Lihat dulu sifat-sifat dari sabu. Sabu ini ada ilat yang sama nggak dengan khamar? Oh ternyata ada. Ilat yang sama itu apa? Memabukkan. Maka ditemukanlah hukmul far'i atau hukum objek yang sedang kita cari, yaitu haram sama-sama. Dikiaskan sama-sama hukumnya haram karena sama-sama ada ilat yang serupa pada khamar dan pada sabu. Imam Malik berpegang juga kepada qiyas ini. Nah, selain qiyas, kadang-kala qiyas ini, qiyasnya Imam Malik ini kadang-kadang disebut juga sebagai satu prinsip atau satu metode yang disebut maslahah mursalah. Pembahasan yang lalu pernah kita bahas bahwa Imam Malik nggak megang qiyas. Iya, Imam Malik memang nggak megang qiyas, tapi beliau punya metode namanya maslahah mursalah. Nah maslahah mursalah sama. Maslahah mursalah ini bukan dari sumber hukum yang pokok 3 itu, bukan dari Al-Quran, bukan dari hadis, bukan dari ijma. Maslahah mursalah, kemaslahatan yang ingin dicapai. Mursalah itu maksudnya kemaslahatan yang ingin dituju. Ini menjadi konsentrasi atau menjadi fokus. Ada satu objek atau satu perkara, kemudian dilihat hukumnya di Al-Quran nggak ada, hadis nggak ada, ijma nggak ada. Nah lihat kemaslahatannya. Kalau ada kemaslahatannya yang ingin dituju, maka
semuanya boleh, meskipun secara eksplisit di Al-Quran, hadis, ijma nggak ada. Meskipun tidak ada secara eksplisit dalam 3 sumber hukum yang tadi. Tolak angin pakai teh nggak ada secara eksplisit, nggak ada di Al-Quran, di hadis, di ijma nggak ada. Kemudian ada kemaslahatannya nggak? Ada kemaslahatannya. Madorotnya ada nggak? Nggak ada. Selama tidak ada pertentangan atau tidak ada sifat yang menentang syariat, yang tidak mendatangkan madorot, malah justru mendatangkan manfaat, maka itu dianggap halal atau mubah, boleh. Nah, maslahat mursalat ini yang di Imam Syafi'i disebut dengan qiyas, pada Imam Malik disebut sebagai maslahah mursalah. Dibandingkan oleh mu'alif di sini istihsan. Istihsan sama juga. Kalau istihsan ini menganggap satu perkara, satu objek itu bagus, walaupun tidak ada dalam 3 sumber hukum itu, Al-Quran, hadis, ijma nggak ada, tapi tetap dianggap bagus. Meskipun secara eksplisit tidak ada dalam 3 sumber hukum itu, cuma tetap dianggap bagus. Namanya istihsan. Istihsan ini punyanya Imam Abu Hanifah, metode Imam Abu Hanifah. Jadi kalau boleh kita kelompokkan, Imam Abu Hanifah Al-Quran pasti, Al-Quran, hadis, ijma. Nah setelah itu istihsan. Imam Abu Hanifah bukan istilahnya istihsan. Nah kalau Imam Syafi'i itu Imam Syafi'i Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Nah kalau Imam Malik yang sedang kita bahas ini, Al-Quran, hadis, ijma, maslahat mursalah. Maslahat mursalah, kemudian qiyas, kemudian istihsan, ini sama. Prinsipnya sama, yaitu mengambil sesuatu yang sifatnya baik, dan meskipun tidak eksplisit ada dalam Al-Quran, tidak eksplisit ada dalam sumber hukum yang 2 tadi, hadis dan ijma, tapi kalau itu dianggap baik, maka tetap boleh diambil. Jadi enggak tiap perbuatan atau tiap perkara itu harus ada dalilnya, enggak harus ada dalilnya. Kadang-kala bisa menggunakan akal atau menggunakan rasio kita. Yang penting tujuan dari syariat itu terlaksana. Emang apa sih tujuan dari syariat? Tujuan dari syariat itu ada 5 apa? Maqasidus syariah namanya. Ada 5 tujuan agama atau syariat hendak ditegakkan dalam hukum fikih, kemudian dalam tata kemasyarakatan. Kalau memang kita ingin memasukkan fikih ke dalam undang-undang misalnya, walaupun bahasanya tetap pakai bahasa kenegaraan, yang penting ini 5 hukum ini masih ada dan masih terwujud. 5 maksud atau 5 tujuan syariat ini masih ada. Yang pertama yaitu hifdzuddin atau menjaga agama. Yang kedua hifdzul mal, menjaga harta. Yang ketiga hifdzun nasl, menjaga keturunan. Yang keempat hifdzul aql, menjaga akal. Kemudian yang kelima hifdzun nafs, menjaga jiwa. Yang pertama hifdzuddin, menjaga agama. Artinya agama di sini ketundukan kepada Tuhan. Kalau yang skalanya berkebangsaan, menjaga ketundukan kepada Tuhan. Yang penting dia tunduk kepada Tuhannya, kemudian diperbolehkan melaksanakan ibadahnya. Yang penting ada yang sifatnya mengatur dia berupa agamanya masing-masing, maka itu perlu dijaga. Undang-undang negara asal menjamin kebebasan beragama atau menjamin agama-agama itu dilaksanakan oleh pemeluknya, maka nggak apa-apa, meskipun nggak harus Islam semuanya, boleh. Kenapa? Karena ada maksud syariat, maksud syariah. Yang pertama itu hifdzuddin, itu tetap terjaga. Kemudian yang kedua hifdzun nasl, menjaga keturunan. Menjaga keturunan, diantara hikmah kenapa zina itu dilarang, itu untuk hifdzun nasl, menjaga keturunan. Ya kalau zina nggak dilarang, dulu ada namanya Tegal Rotan. Jadi dulu kemarin
Saya lewat kondangan situ katanya udah nggak ada Ustaz sekarang mau di sini. Alhamdulillah udah banyak orang ngaji. Jadi dia malu sama orang ngaji. Orang ngajinya udah pada yang itu udah pada insaf ngaji semuanya. Alhamdulillah udah nggak ada. Kenapa nggak boleh zina? Karena dengan zina ini keturunan nggak terjaga. Anaknya siapa itu? Kan nggak ketahuan jadinya. Bapaknya siapa? Terus yang mau nafkahin atau yang mau tanggung jawab dia siapa? Maka anak akan banyak anak atau akan banyak keturunan-keturunan yang nanti tersia-siakan atau yang nanti nggak keurus karena nggak tahu siapa. Maka keturunan harus benar-benar dijaga, nasal keturunan, karena keturunan ini, generasi inilah yang nanti akan melanjutkan memakmurkan dunia dengan agama Allah, harus dijaga. Nah, maqasid syariat, tujuan syariat itu harus terpenuhi. Kemudian ada yang namanya hifdzul akal, menjaga akal, pikiran. Nggak boleh minum minuman keras, nggak boleh nyabu. Kenapa? Karena akal hilang. Kalau akal hilang, nanti bisa salah kamar. Siapa aja dia masukin kamarnya. Padahal itu masih saudaranya sendiri, atau padahal itu masih mahramnya. Naudzubillah. Kenapa? Gara-gara hilang akalnya. Oleh karenanya minuman keras itu dilarang, karena itu bisa menghilangkan akal. Itu diantara hikmah kenapa minuman keras atau khamr diharamkan. Karena agama itu untuk menjaga akal. Kemudian menjaga harta, hifdzul mal. Kenapa ada potong tangan, kemudian ada selain potong tangan itu kisos, itu untuk menjaga harta. Kalau potong tangan itu orang yang mencuri, ini dipotong tangannya, ini untuk menjaga harta, menjamin kepemilikan setiap orang supaya nggak sembarangan diambil sama orang lain. Maka tujuan syariat dengan adanya potong tangan itu adalah untuk menjamin kepemilikan orang supaya terjaga. Yang kelima, maksud syariat itu adalah hifdzun nafs, menjaga jiwa supaya jangan ada nyawa orang yang sia-sia. Maka ada yang namanya kisos, nyawa bayar nyawa. Nah, itu semua tujuan yang 5 itu disebut dengan maqasidus syariah. Nah, kembali kepada pembahasan ini, pembahasan tentang maslahah mursalah, istihsan dan juga qiyas. Meskipun tidak ada dalam 3 sumber hukum yang utama secara eksplisit, maka tetap boleh kita mempertimbangkan satu perkara kemudian menentukan hukum tidak melalui sumber hukum nas-nas Al-Quran dan Sunnah, itu tetap boleh. Yang penting ada 5 tujuan tadi. Ada 5 tujuan tadi. Apakah itu untuk menjaga kepemilikan orang, hifdzul mal? Apakah untuk menjamin hidup orang, hifdzun nafs? Apakah untuk menjamin warasnya orang, seger kewarasan? Maksudnya menjamin supaya akalnya itu nggak hilang, hifdzul akal. Apakah ada jaminan dalam keputusan yang kita sedang cari ini, hifdzun nasl, menjaga keturunan. Nah, selama itu ada kebaikan-kebaikan yang tadi disebut sebagai maqasidus syariah, maka boleh menggunakan istihsan, maslahat mursalah, qiyas itu boleh. Dengan cara ini, saudara, jadi tidak terjerumus, tidak terpreset kepada sifat gampangin. Karena kalau nggak begitu, gampangin semua. Ada nggak nih di Al-Quran hukum misalnya? Ada nggak di Al-Quran hukum kecubung? Cubung misalnya, di Al-Quran ada nggak hukumnya? Cari hadis, nggak ada. Di Al-Quran juga nggak ada. Ijma nggak ada. Nah, kemudian dikiasin, cuma kiasnya salah, dia pakai kiasnya. Atau istihsan, pakai istihsan salah. Kenapa bisa salah? Karena yang dia pertimbangkan bukan maksud syariat tadi. Yang dia jadikan pertimbangan apa? Yang dia jadikan pertimbangan ternyata tayangan-tayangan yang viral. Udah viral tuh, orang-orang pada make semuanya. Kalau kita nggak make, rasanya kita kayak orang kampung. Misalnya begitu pertimbangannya. Oleh karena itu, kita harus pakai juga supaya nggak ketinggalan. Supaya kita nggak kayak orang kampung yang ketinggalan, maka kita harus ikutan yang viral-viral begitu. Nah, pertimbangan yang seperti ini namanya gampangin, tasahul fiddin. Gampangin dalam agama ini bisa terjadi kalau penggunaannya tidak memperhatikan maksud-maksud syariat tadi. Maka harus diperhatikan benar maqasidus syariah. Boleh pakai maslahah mursalah, pakai qiyas,
pakai istihsan boleh, yang penting jangan mengabaikan maksud-maksud syariat. Kalau yang 5 itu sifatnya rinci, maka sebenarnya maksud dari syariat itu yang paling pokok itu ya 2, saudara. Darul mafasid wa jalbul masoleh. Semua yang ingin kita wujudkan dengan hukum-hukum Islam atau yang ingin kita wujudkan dalam kehidupan di dunia ini adalah menolak kerusakan dan menciptakan kemaslahatan. Gitu aja udah paling gampang. Kita ambil contoh yang banyak dah. Ambil contoh yang ada dalam hukum-hukum fikih. Kenapa ada ilmu faraid atau ilmu waris, dan kenapa waris itu nggak boleh orang yang sudah punya jatah waris, yang disebut dengan ashabul faridah, dia udah punya jatah, kayak anak perempuan misalnya, nggak boleh nerima wasiat. Kita pikir-pikirin kenapa ya ini apaan ya, kenapa kok hikmahnya kenapa nggak boleh. Nah, kita pikirin, kalau nggak ketemu juga pasti mentoknya di 2 itu. Mentoknya pasti di 2, yaitu untuk mencegah kerusakan dan menciptakan kemaslahatan pasti. Kenapa mencegah kerusakan? Supaya kagak ngiri. Lah bagian juga dapat, tapi wasiat juga dapat. Orang yang lain gimana yang nggak dapat? Yang nggak dapat bagian, wasiat juga boro-boro, namanya jauh sama almarhum misalnya. Untuk mencegah kerusakan atau untuk menciptakan kemaslahatan, yaitu kemaslahatan supaya ada pemerataan misalnya. Jadi yang sudah ada punya bagian seperti anak perempuan ya dapat bagian aja, jangan terima wasiat. Ya, wasiat gimana? Wasiat untuk yang belum punya bagian. Misalnya orang yang memang bukan keluarga tapi dia ngurusin almarhum misalnya kayak gitu, boleh dapat wasiat. Itu untuk apa? Untuk menciptakan kemaslahatan. Nah, semuanya ujung-ujungnya maksud dari syariat itu adalah untuk menolak kerusakan dan menciptakan kemaslahatan. Kita cari. Ada beberapa bagian memang hadirin yang tidak bisa dikiaskan atau tidak bisa pakai istihsan dan tidak bisa pakai maslahat mursalah. Dan ini terjadi juga pada diri Imam Abu Hanifah, terjadi juga pada Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, beliau-beliau ini sangat berpegang teguh pada masalah akidah. Kalau urusan akidah atau keimanan, maka tidak boleh pakai istihsan, nggak boleh. Tapi kalau urusan ibadah, bukan akidah, urusan ibadah, dan ibadah itu bukan ibadah yang tidak ada nasnya. Kalau ibadah yang sudah ada nasnya dalam Al-Quran seperti sholat, ada dalam hadis jumlah rakaatnya, subuh 2, zuhur, isya, zuhur, isya, asar 4, itu kan udah ada nas atau udah ada redaksi hadisnya udah ada. Kalau udah ada redaksi hadisnya nggak bisa dikias-kiasin udah. Ya subuh ya 2, nggak boleh tambah 3. Maghrib juga begitu 3, nggak boleh tambahin jadi 4 karena udah ada nas, nggak usah dicari-cari. Nah, selama belum ada nih urusan ibadah nih, urusan ibadah selama belum ada dalam Al-Quran hadis, belum ada nasnya, maka ini boleh pakai istihsan, boleh pakai kias atau maslahat mursalah. Al ibadah yang sifatnya belum ditemukan nasnya dalam Al-Quran hadis dan ijma. Banyak ibadah-ibadah, terutama ibadah-ibadah yang hubungannya dengan amalan-amalan kayak tahlil atau zikir dan lain sebagainya, itu tidak ditemukan misalnya dalam Al-Quran dan hadis nas yang pastinya, yang eksplisit gitu, yang benar-benar menjelaskan tentang tahlil, apalagi berkatnya nggak bakal ada dah di Quran hadis, benar-benar nggak ditunjukkan. Maka kita bisa menggunakan istihsan ini. Apa maslahatnya? Silaturahmi. Apa selain itu maslahatnya? Maslahatnya selain itu mengirimkan hadiah atau pahala buat almarhum. Ada kemaslahatannya. Bertentangan nggak dengan syariat? Nggak bertentangan. Nah, kalau tidak bertentangan berarti bisa kita anggap bagus. Itu namanya istihsan. Urusan ibadah, itu pun ibadah yang memang belum dinas. Tapi kalau akidah nggak boleh. Kalau urusan akidah nggak bisa pakai istihsan. Akidah ya Allah wujud kidam baka, udah begitu dah. Kemudian Allah itu mukhalafatul hawadis. Allah itu beda dengan makhluk. Karena
Karena jelas-jelas di Al-Quran laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang semisal atau serupa dengan Allah. Maka nggak bisa dikias-kiasin. Allah kuasa kayak raja ya, berarti ada mahkotanya, berarti ada tempat duduknya, nggak bisa. Karena urusan akidah itu. Kiamat urusan akidah juga. Kemudian dikias-kiaskan, dan itu bertentangan dengan hadis. Padahal Rasulullah menyebutkan bahwa nanti ada yang namanya Yaumul Ba'ats atau hari kebangkitan. Penjelasannya di situ banyak, hadis di situ, tapi dia ngereka-reka sendiri, dia ngarang-ngarang sendiri. Nah ini nggak boleh dalam urusan akidah. Jadi sekali lagi, untuk terhindar dari tasahul atau mempermudah, maksudnya gampangin agama, maka harus diperhatikan maksud syariat atau maqasidus syariah yang tadi kita bahas tadi, supaya istihsan, maslahah mursalah atau kias ini tidak terjerumus dalam kesalahan yang justru ini bertentangan dengan maksud-maksud syariah. Nah dari sini saudara, kita bisa simpulkan bahwa pembahasan demi pembahasan tarikh tasyri ini, sumber hukum itu yang sudah kita kenal ada 4: Al-Quran 2, hadis 3, ijma, yang keempat kias. Nah kias ini imam lain selain Imam Syafi'i pakainya istihsan, yaitu Imam Abu Hanifah. Kemudian maslahah bersalah yaitu Imam Malik ini. Nah, nanti ada beberapa pembahasan lagi, beberapa pokok lagi yang kaitannya sebenarnya lebih lengkapnya ada dalam kitab usul fiqh. Nah, namun di sini disinggung sedikit karena memang ini tarikh tasyri', ini sejarah bagaimana syariat itu secara bertahap berlaku sepanjang perjalanan umat Islam. Wa ma'nal masalihil mursalah al-masalihul lati lam yushhad laha minasyar'i bil butlan wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.